Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal emulator di Android dan bagaimana setelah itu pada setupnya dan nanti gameplaynya juga. Oh ya, maaf ya, ini suaranya agak pelan soalnya ini rekamnya malam ini, pagi malah bisa dibilang 2:30 pagi. Oke, caranya ya langsung aja ya. Kita cari pertama-tama aplikasi namanya Winlator. Mana Winlator? Nah ini udah nih. Kita klik. Bentar ya teman-teman, wifi-nya lagi lemot. Nah ini kita download. Nah ini dia nih halaman resminya nih. Ini ada kan Winlator versi 10.1 Hotspeed. Nah ini rilisan terbaru ini. Habis itu scroll ke bawah terus. Nah ini ada tulisan aset. Nah di sini ada Winlator 10.1.apk. Teman-teman bisa download yang ini ya, download aja ini yang atas aja, yang bawah nggak usah, yang dua ini sama aja, cuma aja berbentuk zip aja. Nah kalau saya cenderung download yang ini yang 10.0 karena apa, HP saya tuh lebih playable kalau untuk versi yang 10.0 kalau yang terbaru itu nggak cocok, worthless terus gitu. Nah download tuh teman-teman download, tapi karena saya sudah download jadi saya tinggal pasang aja ya. Setelah teman-teman download, kita install. Kita install teman-teman. Oh ya, disclaimer, ini bagi pemula ya, yang udah tahu bisa di skip aja video ini khusus pemula. Install. Nah boleh kita selesai dulu atau langsung kita buka, sama aja. Kita buka, izinkan. Oh ya, jangan lupa karena ini aplikasi di luar dari Play Store, jadi secara natif Android itu menolak ya, karena beranggapan ini tuh malware karena tidak ada di Play Store. Jadi kalau misalkan ada pada saat penginstalan paket teman-teman terdapat pesan bla 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 yang mengindikasikan bahwa ini butuh izin dari Play Protect, itu abaikan aja, maksudnya ditolak aja gitu. Nah ini sudah. Langkah selanjutnya kita ke setting ini biarin aja. Nah box 64 versionnya ini biarin aja secara default aja. Nah box 64 presetnya ini sama, tapi ada yang bilang kalau untuk penginstalan game itu yang intermediate itu biasanya lebih cepat dalam penginstalannya ya, tapi ini nggak apa-apa, kita pilih intermediate aja atau ya biarin begini aja. Oke, jika sudah kita tekan checklist. Selanjutnya kita ke kontainer. Nah ini yang penting, ini untuk tempat penginstalan game ya. Kita klik tanda plus yang ada di kanan pojok kanan atas, klik, namain kontainer sesuai nama game yang akan teman-teman install. Di bawahnya ini ada resolusi layar ya, teman-teman bebas mau pilih resolusi layar yang 1280 atau yang 8540
kali 4080 16:9, atau yang di atas lagi lebih kecil lagi 800 kali 404:3. Itu bebas ya teman-teman, tapi umpamakan kita pilih di sini yang 854 kali 480 aja 16:9. Nah untuk graphic driver itu, kalau untuk, jadi teman-teman harus kenal nih handphone teman-teman itu chipsetnya pakai apa, Snapdragon kah atau MediaTek kah. Nah anggap di sini kita punya Snapdragon ya. Kalau Snapdragon itu GPU-nya pilih untuk jadi Adreno. Nah kita pilih Adreno. Nah kalau selain itu, dan saya juga nggak paham juga, selain dari Snapdragon atau Adreno itu biasanya orang-orang pakainya yang Virgil yang paling bawah, yang universal ya. Kalau Cortex itu jarang. Jadi karena anggap saja handphone saya itu Snapdragon, jadi kita pilih yang Adreno. Nah kita pencet nih yang gear yang di sebelah kanannya ini. Nah ini versi ini terserah teman-teman yang versi yang berapa, itu kan ada 2410 atau 2500, atau teman-teman bisa download juga untuk versi yang lain. Di sini kan ada gambar disket tanda panah ke bawah, itu gunanya untuk menambahkan versinya yang lebih banyak lagi. Nah maksimal device memory itu ini biarin aja begini aja, 4 GB. Terus enable direct rendering kita centang. Nah yang bawahnya nggak usah, jangan, nanti memberatkan aja perangkat kita nantinya kalau dicentang. Untuk di XPK, nah di XPK ini ibarat di PC itu kayak kartu grafis. Nah, ini di XPK. Di XPK itu kartu grafis yang bisa dibilang juga namanya direct. Nah di XPK itu masuknya ke direct 9, 10 dan 11. Yang 12 kurang paham. Nah untuk game-game yang hanya membutuhkan direct 9, 10, 11 itu kita pakainya di XPK. Selebihnya itu mungkin bisa jadi PKD 3D atau yang mana gitu, saya kurang paham juga. Nah kita klik pengaturannya sebelah kanannya. Nah untuk versinya ini tergantung teman-teman sama selera yang mana, karena ini nggak begitu ngaruh juga buat saya pribadi. Cuma ada yang bilang kalau untuk Snapdragon Adreno 600 ke bawah itu biasanya katanya pakainya 241 ke bawah. Jadi 241, 240, 1103 itu yang khusus yang Adreno 630 atau sama dengan Snapdragon 845 ke bawah. Nah kalau di atasnya itu bisa pakai 250 atau yang terbaru nantinya. Dan seperti biasa ini kalau misalkan dirasa kurang atau yang ada belum cocok, ini bisa tekan tombol yang ini nih, yang gambar disket yang sebelahnya, sebelah tong sampah, itu untuk cari yang versi lebih baru. Nah untuk frame rate nya kita nggak usah di lock lah, kita istilah kata tak terbatas aja. Jadi takutnya kalau game itu nanti yang kita install itu enggak support 60 fps malah berat nantinya, jadi kita jamin aja. Nah yang maksimal device memory itu virtual RAM. Nah virtual RAM di sini jadi gini, kalau misalkan HP teman-teman punya RAM 4 GB itu kita jangan pakai yang penggunaan memorinya yang 4 GB, ini yang paling bawah, nanti habis, nanti takutnya sistem yang berjalan di HP itu terhenti gitu. Jadi disarankan untuk yang RAM 4 GB pakai yang maksimal 2 GB aja. Kayak saya nih, HP saya kan 4 GB RAM-nya, jadi makin 2 GB. Nah kalau misalkan yang RAM 6 GB boleh pakai yang 4 GB tadi terakhir. Nah untuk custom device ini nggak ngaruh ya, ini kayak GPU, ini nggak ngaruh nih sebenarnya mah, nggak mempengaruhi game. Oke, kalau udah selesai kita okein. Untuk audio driver ini saya kurang paham juga, ini kita biarin aja lah, atau kalau misalkan nanti bermasalah audionya kita ganti bisa ke push audio, atau sebaliknya bisa ganti ke ASA juga. Untuk pengaturannya ini nggak usah diapa-apain, begini aja settingannya. Untuk ini juga sama, diamin aja. Win komponen sama, environment variable ini juga sama, biar aja begini.
Nah, kalau misalkan teman-teman menampilkan FPS beserta GPU teman-teman ataupun versi DXPK nya, ini teman-teman bisa klik tambahkan, lalu di sini klik yang ada not di sebelah kanan, kita klik aja, pilih di DXPK HUD. Nah, di sini di palunya kita tulis, kita ketik FPS. Nah, oke. Nah, kita tambahin lagi nih informasinya selain FPS. Ini kan udah ketulis tuh di DXPK HUD di paling bawah nih. Nah, di kotak yang FPS ini kita klik, terus kita tambahkan apa yang mau teman-teman tambahkan, misalkan GPU. Nah, kita ini nih kan ada tuh GP upload. Nah, ini tulisannya. Nah, ini kita tambah GP upload, nanti dia bakal menambahkan GPU kita. Terus FPS sudah, sama div info. Jadi div info itu kayak semacam apa ya, turnip atau apa gitu. Nah, jika sudah, kita checklist set. Nah, oh, dua lagi belum teman-teman, maaf. Tadi environment variable, nah ini drivernya ini gak usah. Advance nya, nah ini box 64 presetnya kita abaikan aja. Sebenarnya ada setting lanjutan untuk game-game tertentu yang sekiranya berat, nanti ada di setting lagi nanti, tapi pembahasannya nanti aja itu. Nah, ini startup selectionnya, ini diamin aja begini, diamin aja. Dan CPU prosesor Infinity nya seperti ini aja ya. Oke, kita kalau sudah kita oke, checklist. Nah, kita klik tanda ini nih. Nah, kita klik untuk penginstall. Jadi intinya begitu aja teman-teman ya kalau mau install game. Jadi satu kontainer itu untuk satu game ya, jangan satu kontainer 2 game. Takutnya teman-teman ada bosan sama gamenya, terus dihapus kontainernya, udah 2 game tuh hilang. Jadi satu game satu kontainer kalau bisa. Nah, ini kan sudah masuk nih ke Windows-nya. Nah, ini untuk satu game ya, saya ingatkan teman-teman. Di sini kan ada folder C, D, E, dan Z. Nah, folder D ini yang ini nih, ini folder download di HP teman-teman. Jadi semacam file manager, ada folder download kayak ini. Dan kebetulan Winator tuh ngebacanya cuma yang di folder D alias folder download. Selain itu dia nggak ngebaca. Ya misalkan microSD dia nggak ngebaca. Jadi teman-teman buka ini aja nih, klik 2 kali, tutup. Nah, cari teman-teman game yang mau teman-teman install atau mainkan. Karena berhubung saya sudah ada gamenya, dan gamenya ini berbentuk pre-install dan formatnya mana nih game, sebentar. Nah, ini saya punya game satu, Most Wanted. Ini kita buka aja. Sebentar, kok nggak klik 2 kali, klik tahan ya, yang kiri arahkan kursornya ke sini. Nah, Most Wanted. Nah, yang kanan klik. Nah, udah gitu geser ke yang sebelah kiri ke open. Nah, lepas aja. Nah, ini kan ngebuka otomatis. Kita cari foldernya. Ingat ya, ekstensinya exe, bukan ISO atau apa. ISO nanti lain lagi, ada lagi caranya sendiri. Nah, ini itu ada speed deteksi, ini yang kita buka. Tapi kita nggak usah langsung buka aja, nggak apa-apa, karena ini kan game pre-install, jadi tinggal langsung dipencet aja. Kalau game yang mau install manual itu ekstensinya, bukan ekstensi, tulisannya beda lagi, dia biasanya berbentuk setup.exe. Nah, ini kita tambahin aja ke shortcut ke desktop. Caranya gimana? Jadi ini klik, jadi yang cara kliknya itu telunjuk yang satu, yang pertama itu diarahkan ke ini, tulisan ini. Nah, yang jari selanjutnya klik. Nah, kita ngebuka tuh jendela baru. Nah,
Tapi yang sebelah kiri, jaring sebelah kiri itu yang pertama itu jangan dilepas, gulir ke bawah. Nah, create shortcut biar nanti teman-teman untuk membuka game gak perlu masuk ke kontainer lagi. Tahan, lepas. Nah, dia otomatis sudah bertambah di desktop. Nah, kita keluar. Ini game yang pre-install ya. Artinya apa pre-install itu? Jadi pre-install itu game yang sebelum diupload sama pemilik website itu, dia sudah diinstal dulu di komputer dia, terus baru diupload. Jadinya kita enak, pas kita download kita nggak usah install lagi, jadi tinggal dimainkan aja. Nah, ini kan sudah nih, kita geser. Nah, ini kan ada tulisan shortcut, kita klik yang shortcut. Nah, ini game udah jadi nih, tinggal kita mainkan aja. Nanti untuk pembahasan game yang install manual itu beda lagi teman-teman caranya, itu next video aja. Ini agak lama nih game Most Wanted. Nah, untuk kontrolernya, jadi kontrolnya itu kita tekan back seperti ini, cari nih, pencet input control, kita tekan input control. Nah, kita pilih nih di sini kita mau pakai apa, virtual gamepad. Coba kita pakai virtual gamepad. Nah, mudah-mudahan bisa. Oke, gampang kan download installnya. Ini juga bisa loh pakai, istilahnya pakai stick ya, main pakai stick, tapi tergantung game juga sih. Ada yang support, ada yang enggak, dan ada yang butuh di mapping dulu. Dan untuk cara mapping manualnya juga nanti ada triknya lagi, nanti di video terpisah aja. Oke, kita aja. Ini nggak bisa ternyata, kita pakai FPS aja. Klik enter. Sebentar teman-teman, saya kayaknya mesti pakai stick nih, ini agak susah nih kontrolnya soalnya baru. Bentar ya. Jadi kebetulan game Most Wanted ini dia otomatis ngedeteksi controller, jadi enak, nggak usah pakai mapping lagi. Kok nggak bisa sih? Waduh, kenapa nggak bisa nih? Oh, pakai ini dulu. Kita disuruh nge-save. Nah, ini kan ada untuk nge-save ya, kita tulis nama. Caranya gimana nih bang untuk tulis nama buat pengesepan nanti buat game kita, progresnya. Jadi cara gini, kita swipe, maksudnya pencet kembali ya di handphonenya. Nah, ini kan normal nih, ini kan ada tulisan keyboard, kita klik keyboard. Nah, kita tulis dah namanya seperti kita tulis seperti biasa, misalkan A. Oke, sudah, kita kembali lagi, kita accept. Nah, seperti itu. Yes.
takutnya kena copyright. Oke. Ini game ringan nih teman-teman ya. Gampang kan? Kok dia nggak otomatis mendeteksi controller ya? Kenapa ini? Oke lah, nanti aja lah itulah. Ya udah, kita mainkan aja sebentaran. Nah seperti ini teman-teman. Bisa nggak dia? How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to Ayo, shoot lama first. banget ah. Attention Patrol Division, we have reported at least one mobile Code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Get them going. Code 3. Ini bisa apa kagak? That's some units for containment. I lost them. I need a 1083. Remaining units, be advised, vehicle wet BCB. Quantity Ya, set up in the surrounding nggak area. mau. Itulah pokoknya gitu teman-teman ya. Intinya seperti itu untuk cara installnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.